Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku? Yuk kita langsung ya ke bab 7. Pengaruh permintaan dan penawaran terhadap program pertanian. Peran sektor pertanian ya, penting sekali dalam kehidupan ekonomi. Sebagian besar produksi yang diusahakan oleh masyarakat adalah program produksi pertanian, dan sebagian besar pendapatan yang diperoleh masyarakat digunakan sebagai pembeli hasil pertanian. Namun demikian, kerap kali permintaan akan produk pertanian tidak seimbang. Ada kalanya permintaan itu melonjak tinggi. Ada kalanya permintaan itu turun sedemikian rupa, sehingga kegiatan produksi pertanian akan berpengaruh, mengingat produk-produk pertanian kurang bertahan lama. Jadi produk-produk pertanian perlu adanya pengolahan untuk bisa bertahan lama. Perekonomian yang berkembang dan sektor pertanian. Perkembangan ekonomi terutama ditujukan kepada dua sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Dengan terjadinya perkembangan pertanian dan industri, di mana industri sendiri banyak menggunakan produk-produk pertanian, maka perkembangan ekonomi mulai terasa. Permintaan akan produk-produk kedua bidang itu dapat seimbang, ya, dalam arti selalu ada kenaikan, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar luar negeri. Permintaan yang demikian akan menimbulkan kegairahan dalam usaha produksi pertanian dan industri, sehingga para produsen, dalam hal ini petani dan industri fuelnya, industriawannya ya Pak, ya nak ya, selalu berdaya upaya dengan penuh kegairahan untuk menciptakan produk-produk yang jumlahnya banyak dan kualitasnya semakin diperbaiki. Para produsen berani menawarkan produk-produknya dengan harga yang bersaing, terutama dengan harga produk impor. Ya, khususnya dalam produksi pertanian di negara-negara yang telah berkembang, perekonomiannya semakin menjamin akan stabilnya permintaan. Dapat dikatakan belum pasti, artinya kerap kali ada kemunduran dikarenakan beberapa faktor. Ya. 1. Sedang berlangsungnya panenan produk yang sejenis di negara lain, yang berani pula melakukan persaingan harga penawaran. Yang kedua, beralihnya permintaan dikarenakan kemerosotan kualitas atau akibat tidak terpenuhinya permintaan sesuai dengan kota yang harus dipenuhi. Ini sangat berpengaruh ya dengan kemunduran itu. Tentang kemunduran peran sektor pertanian di dalam negeri umumnya diakibatkan ada dua faktor juga. Permintaan yang lambat perkembangannya, ya. Yang kedua, kemajuan teknologi di sekitar sektor pertanian memungkinkan makin meningkatnya pertambahan produktivitas. Kemunduran peran sektor pertanian inilah dengan sendirinya akan membawa
pengaruh pada perkembangan harga produk pertanian dalam jangka panjang. Kemudian apa pengaruh kelambanan permintaan dan kemajuan teknologi? Adanya permintaan merupakan suatu dorongan untuk lebih meningkatkan usaha produksinya. Teknik-teknik baru yang lebih berdaya guna dan berdaya hasil, berdaya hasil diterapkan. Pemakaian bibit unggul yang bersertifikat selalu diutamakan. Demikian pula pemeliharaan tanaman, pengolahan produk tanaman. Kesemuanya ditujukan agar kualitas produk dapat terwujudkan guna mencukupi permintaan pasar. Apakah sesungguhnya yang dimaksud permintaan itu? Permintaan yaitu kualitas dan kuantitas produk yang akan diambil oleh pembeli pada harga tertentu. Saya ulangi, kualitas dan kualitas produk yang akan diambil oleh pembeli pada harga tertentu dalam pasar dan waktu tertentu. Itu ya nak ya. Lanjut. Permintaan konsumen adalah kualitas dan kuantitas yang akan dibeli oleh konsumen terakhir pada harga tertentu dalam pasar dan waktu tertentu. Sini sudah jelas ya. Lanjut. Permintaan konsumen. Permintaan konsumen akan dipengaruhi beberapa faktor. Permintaan konsumen akan dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain jumlah konsumen potensial dalam pasar atau jumlah penduduk. Di sini makanya sering ada survei penjajakan konsumen. Berapa jumlah penduduk, berapa konsumen yang suka dengan potensi produk ini, misal seperti itu. Kemudian yang kedua, daya beli mereka. Daya beli mereka per kapita dan pembayarannya di antar kelompok-kelompok konsumen. Maaf ya, di sini daya beli mereka per kapita dan penyebarannya di antara kelompok-kelompok konsumen. Jadi kalau Anda mau survei, tentunya ini yang akan dilihat ya. Produk apa yang disukai konsumen? Kebiasaan dan tidak kecocokan atau kesukaan konsumen konsumsi di konsumen. Semisal masyarakat di sini kesukaannya konsumsi kedelai damami, misal ini. Kita buat produk tanam ini kita jual ke daerah itu sebelumnya kita meninjau permintaan konsumen ya.
Yang kedua, yang keempat, dapat tidaknya produk dibeli menurut batas kemampuan konsumen dan harga daripada produk yang potensial dapat disubstitusikan. Di sini dulu ya, sampai sekarang juga masih kalau nggak salah itu kita gembor-gemborkan, kita sosialisasikan substitusi beras ya. Makanya penduduk dulu ya, 10 tahun yang mundur ya, saya itu masih dinas itu, sosialisasi gencar-gencaran substitusi beras. Jadi kayak umbi-umbian itu kita olah menjadi tepung, sehingga ini tepung itu kita olah lagi ya menjadi misalnya seperti tiwul. Nah, tiwul instan, ada jagung instan. Pernah kan kalian melihat? Nah, itu kita substitusi untuk pengganti beras. Potensial dapat disubstitusikan. Ini seperti itu. Kita nanti cari pangsa pasarnya di situ. Permintaan mana yang dulu gencar-gencarnya itu substitusi tiwul, jagung instan, apalagi ini jarut ya, tepung jarut. Keadaan lingkungan umumnya. Yang ketujuh, pengaruh harga dan kualitas terhadap permintaan pada suatu produk tertentu. Suatu produk tertentu. Itu tadi adalah permintaan konsumen, beberapa faktor utama yang mempengaruhi. Menurut Lepsti dan teman-temannya, banyak atau sedikitnya permintaan akan dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut. Harga komoditi yang bersangkutan, harga komoditi yang erat kaitannya, pendapatan rata-rata rumah tangga, selera, distribusi distribusi pendapatan di antara rumah tangga, jumlah penduduk. Ini permintaan yang akan mempengaruhi faktor-faktor yang akan mempengaruhi permintaan. Harga komoditi yang bersangkutan, harga komoditi yang erat kaitannya, pendapatan rata-rata rumah tangga, selera, distribusi pendapatan di antara rumah tangga, jumlah penduduk. Selera, di sini selera, ada istilah selera. Mungkin daerah Jombang beda sekali seleranya daerah Trenggalek. Trenggalek suka sekali makan tiwul. Pacitan tiwul, nasinya nasi lodeh. Nah, ikannya ikan asin yang kemeripik, katanya seperti itu. Orang Jombang nggak selera. Kalau dikasih makan tiwul katanya kurang kenyang, perutku sebah, dan sebagainya dan sebagainya. Seleranya apa orang Jombang? Oh, nasi jagung anget-anget. Berarti tiwul jagung instan. Kita produk jagung instan seperti pernah kan kalian diajak ibu melihat produk jagung instan di daerah Peterongan. Nah, daerah Peterongan itu. Anda pernah situ besar-besaran produk jagung instan, bagus sekali, sampai kemana-mana produknya, pemasarnya sampai kemana-mana. Ini selera, tergantung selera. Kalau di Jombang, oh itu enak, itu dikasih sayur lodeh yang pedes, katanya seperti itu.
Semua ini untuk pengganti substitusi beras. Lanjut. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, berarti diketahui pula tekanan daripada jumlah pemakai atau konsumen terhadap permintaan. Dengan demikian, jika hal-hal lain tetap sama atau tidak berubah, atau ceteris paribus ya, maka permintaan akan produk pertanian akan lebih banyak di Surabaya daripada di Malang. Karena jumlah penduduk yang berdaya beli dan membutuhkan produk itu terdapat lebih banyak di Surabaya, merupakan pasar utama bagi produk itu, dan Malang merupakan pasar kedua. Ini sudah kita buktikan di mana, Dek? Di Pasar Keputaran coba. Kalau pagi beda dengan Pasar Baru Malang. Masih ramai di Pasar Keputaran. Di keduanya dapat menimbulkan permintaan yang besar. Oleh karena itu para produsen di Batu, Nongko Jajar ya, Batu, Nongko Jajar dan sekitarnya berkarya terus untuk menghasilkan produk-produk ini. Jadi besar dan lancarnya permintaan akan sangat mendorong semangat berproduksi. Sebaliknya, makin kecil dan langkanya permintaan akan produk menyebabkan semangat berproduksi menurun. Kemungkinan usaha produksinya diperkecil sampai pada batas pencukupan produk untuk kepentingan keluarga, produsen, dan pasar yang masih memungkinkan. Ini banyak sekali contoh pamilo. Pernah dengar pamilo? Dulu banyak sekali di Batu, Nongko Jajar, produk pamilo sampai luber-luber. Akhirnya karena permintaan sudah terpenuhi, turun dia. Waktu itu harganya masih bagus sekali. Sekarang pamelo masih menanam ini, tapi kita batasi untuk konsumen, keluarga produsen dan konsumen sesuai permintaan. Nah, pasar permintaan aja itu tekniknya ya. Kemudian ada lagi contoh lagi buah naga. Lagi tren-trennya dulu sampai harganya melambung tinggi. Ini sesuai permintaan. Setelah kita pasar terpenuhi, produk akan permintaan akan menurun. Sehingga produk kita batasi. Kalau tidak ya kasihan produsen nanti. Tentang kemungkinan teknologi di bidang pertanian akan sangat terasa manfaatnya ya. Manfaat penerapannya dalam tujuan dan jangkauan produk untuk pasar. Sepanjang pasar ini baik dalam kemampuan luar negeri menunjukkan permintaan yang tinggi. Dalam permintaan peningkatan produk sedemikian rupa, kualitas dan kuantitas sehingga terlimpah akan mubazir. Kalau terlimpah itu ya, kalau tidak didukung oleh permintaan yang tinggi, minimal seimbang, balance. Jadi kita mau memproduksi ini sesuai permintaan agar tidak agar tidak mubazir dan agar tidak produk terlimpah. Kalau terlimpah, produsen yang akan merugi.
sebelum kita, makanya sebelum kita menanam kita survei pasar, survei permintaan tadi, faktor-faktor yang berpengaruh di mana paling banyak itu tadi yang di atas ya nak ya. Nah itu kita lanjut sekarang. Instabilitas harga produk dalam jangka pendek. Di dalam jangka pendek biasanya harga-harga produk pertanian ya, ini harga-harga produk pertanian cenderung mengalami kenaikan dan penurunan yang relatif besar, ya. Dan pada masa berikutnya akan mengalami kemerosotan harga yang sangat mengecilkan hati produsen. Keadaan seperti ini jelas akan mengakibatkan stabilitas harga. Stabilitas harga produksi, harga produksi produk ini ya, dikarenakan permintaan penawaran atas produk yang bersifat tidak elastis. Dengan adanya sifat yang tidak elastis, apabila permintaan atau penawaran mengalami perubahan, selanjutnya akan meningkatkan perubahan tadi jadi masalah yang besar yang harus dihadapi konsumen mengenai permintaan dan produsen mengenai penawarannya, ya. Jadi dapat lebih ditegaskan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan stabilitas harga, ya, di sini produk pertanian dalam jangka pendek, ya, adalah satu, naik turunnya permintaan. Yang kedua, naik turunnya penawaran. Tentang instabilitas sehubungan dengan naik turunnya penawaran, naik turunnya permintaan dapat dikemukakan bahwa hal itu disebabkan karena beberapa hal, antara lain satu, faktor alami. Faktor alami di sini bisa nanti saya uraikan. Yang kedua, resesi dan kemunduran produksi. Yang ketiga di sini produk pertanian dihasilkan secara musiman. Ya. Di situ kita jelaskan satu-satu ya nak ya. Faktor-faktor alami. Faktor alami di sini ada, kalian sudah paham itu, iklim, musim, suhu, kelembapan, kekeringan, banjir dan sebagainya. Akan sangat berpengaruh ya terhadap produk pertanian. Sangat berpengaruh itu. Juga serangan hama penyakit ini juga pengaruh pada tanaman. Pengaruhnya sangat terasa dengan adanya produk yang sangat merosot. Bahkan kegagalan panen. Dengan demikian dapat dikatakan ya, faktor-faktor di atas menyebabkan tingkat produksi pertanian cenderung mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Lebih jelas lagi dapat dikatakan bahwa ya, dalam jangka panjang perubahan itu dikarenakan elastisitas pendapatan pada permintaan akan produsen produk pertanian ya adalah rendah. Kenaikan dalam pendapatan hanya menimbulkan kenaikan kecil atas permintaan. Dalam jangka pendek terjadinya inelastisitas. Karena produk pertanian pada kebanyakannya merupakan produk pokok yang harus dimanfaatkan setiap hari, ya, walaupun harganya meningkat. Jumlah yang harus dikonsumsi oleh para petani tetap tidak bisa dikurangi.
Sebaliknya, pada waktu harga merosot, apa yang dikonsumsi, ya, apa yang dikonsumsi pun tidak bertambah banyak, ya tetap kan, kemampuan perut relatif tetap, tetapi itu terpenuhi setiap saat. Ini perlu diperhatikan anakku ya. Ini dalam jangka pendek. Yang jangka panjang tadi sudah saya jelaskan. Maka dengan adanya sifat yang inelastis tadi, sekiranya penawaran hasil pertanian mengalami perubahan, harga produksi tersebut akan mengalami perubahan besar. Lihat gambar bawah, nanti lihat gambar ini. Akibat perubahan penawaran harga, di sini kalian bisa melihat OP1, OB dan B1. Elastisitas, inelastisitas. Di sini AP dan AP. Anda lihat gambarnya, harga dan penawaran. Ya, ini Anda lihat ya, bisa dilihat di gambar ini. Ini gambar B, gambar 25B ya nak ya. Anda lihat di situ akan nampak. Kemudian saya lanjutkan resesi dan kemunduran produksi. Resesi dan kemunduran produksi sering pula menimbulkan perubahan produksi. Dari kegiatan produksi menjadi kegiatan produksi yang menurun. Perubahan ini tentunya akan menimbulkan perubahan harga. Yang bagi produk pertanian, perubahan ini cenderung lebih besar dibandingkan bagi produk industri. Sifat perubahan harga yang demikian ini dikarenakan penawaran atas produk pertanian adalah inelastik. Penyebab ini elastisnya penawaran produk pertanian. Ya, produk pertanian dihasilkan secara musiman. Kapasitas usaha produksinya cenderung mencapai tingkatan yang tertinggi. Tidak terpengaruh oleh perubahan permintaan. Panenan terhadap tanaman yang dibudidayakan memerlukan cukup waktu. Bahkan tidak sedikit yang memerlukan waktu bertahun-tahun sampai musim panen. Nah, inelastisnya penawaran produk pertanian yang diikuti pula dengan inelastisnya permintaan. Apabila permintaan berubah akan menyebabkan perubahan besar pada harga produk tersebut. Nah, tapi di sini mungkin ada permintaan ya berpengaruh pada harganya. Contoh ya, pada musim-musim hari-hari besar, hari-hari keagamaan ya, ini mungkin produk pertanian permintaannya tinggi. Di situ akan terjadi perubahan harga. Tetapi meskipun ada perubahan harga, permintaan tinggi ya, ini tetap bisa tersalur sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sini perhatikan. Sering kalian memperhatikan ya nak, bahwasanya untuk misal contoh kecil, cabai. Saat musim-musim di hari besar, harganya cabai akan berpengaruh tinggi, permintaan pun tinggi, dan itu terrealisasi. Siapa yang untung? Sama untungnya. Konsumen terpenuhi, petani produknya laku dengan harga yang sesuai dengan pengeluarannya. Ini semua diuntungkan. Kan nanti konsumen nggak bisa membeli? Bisa, kenyataannya bisa. Artinya di situ
konsumen itu bisa membeli, daya belinya itu terjangkau. Berapapun dibeli, terjangkau dia.